Kita hari ini akan mempelajari bersama-sama. Jadi ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak. Jadi ada tugas untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru tentang modul-modul yang sudah kami pelajari selama 3 bulan ini. Nanti ada 4 buah modul. Yang pertama nanti akan kita bahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peran dan nilai dari guru penggerak, visi dan misi, dan yang terakhir adalah budaya positif. Kita masuk ke modul yang pertama dulu ya Bapak Ibu guru. Kita masuk ke trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dengan suatu somtulodo, yaitu kita sebagai pendidik seperti halnya pada Jawa Tulodo, kita harus bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Dalam segala aspek kita harus memberikan contoh, misalnya dari kedisiplinan, kerajinan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ematio melankoso, yaitu kita di tengah-tengah harus bisa membangun semangat. Maksudnya ketika berada di tengah-tengah peserta didik, kita harus mampu memberikan motivasi. Misalnya ada pembelajaran yang anak kurang mengerti, jadi kita bisa memberikan motivasi agar anak tidak menyerah, agar kesulitan yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Yang ketiga adalah yang paling sering kita dengar, yaitu tuturi handayani, yaitu kita di belakang memberikan pengaruh atau dorongan. Maksudnya pendidik mengikuti dan mengarahkan anak didiknya agar berani berjalan di depan dan berani untuk bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah kunci pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksudnya kita sebagai pendidik harus cuma bisa menuntun kodrat anak, kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Sedangkan kodrat sendiri adalah 2. Yang pertama adalah kodrat alam, jadi adalah kodrat bawaan dari si anak yang dibentuk dari misalnya lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah kodrat zaman, jadi kita mendidik anak sesuai dengan perkembangan zaman. Di zaman yang canggih seperti sekarang ini nggak mungkin kita masih terus berpaku pada pola pendidikan yang lama. Kita juga harus menyesuaikan. Kita harus belajar tentang internet dan laptop dan sebagainya, kita juga harus bisa. Lanjut, yang kedua adalah memelihara. Di sini adalah maksudnya dengan bertanggung jawab, pendidik memiliki cara khusus dalam memberikan perlakuan dan menentukan anak didiknya dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik benar-benar memelihara peserta didik. Apa yang kesulitan yang mereka hadapi, apa yang mereka mau, kita sebagai pendidik harus mempunyai solusi. Yang ketiga adalah budi pekerti. Jadi tidak hanya mapel agama atau PKN, di sini kita sebagai guru juga harus mementingkan nilai budi pekerti. Apalagi di era zaman sekarang mungkin budi pekerti udah mulai luntur nih. Jadi kita sebagai guru harus mengingatkan kembali tentang budaya negara kita yang mempunyai budi pekerti baik. Selanjutnya yang nomor 4 adalah bermain. Nah, ini adalah kodrat anak. Jadi sebenarnya kodrat anak usia berapapun itu ya kodratnya bermain. Jadi sebagai pendidik, alangkah baiknya saat kita memberikan materi itu disisipkan dengan permainan-permainan agar anak tidak bosan dalam pembelajaran, agar anak tetap senang. Jadi ini ikut mata pelajaran itu senang, nggak bosan. Yang terakhir adalah berpusat pada anak. Jadi apapun yang kita lakukan, alangkah baiknya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam pelajaran itu kegiatan-kegiatan yang berpusat pada anak. Kan kita kemarin mungkin masih banyak yang pembelajarannya masih berlangsung satu arah. Nah, mulai sekarang kita ubah, kita buat anak aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran lebih aktif berpusat kepada peserta. Kita lanjut. Bahwa tujuan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama
Merdeka Belajar. Dan setelah Merdeka Belajar itu tujuannya adalah bisa mencetak peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, di mana di sini dijelaskan ada 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis dan mandiri. Lalu kita masuk kepada sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah untuk mendukung Merdeka Belajar. Yang pertama, tentu saja dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, pendidik yang selalu mau belajar dan semangat untuk maju. Yang ketiga, kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Jadi ada kerjasama di dalamnya, toleransi, kepedulian dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sarana prasarana, lingkungan dan program sekolah. Selanjutnya kita masuk ke alur dari kerangka Merdeka Belajar, di mana untuk alur Merdeka Belajar itu mempunyai tujuan utama, yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita balik lagi ke 6 macam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dijelaskan bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk elemen kuncinya ini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Sebenarnya ini secara tidak sadar mungkin ya kita sudah lakukan dalam kegiatan kita pembelajaran sehari-hari, bisa dengan contoh kita memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, dengan sholat dulu sesuai jam dan waktunya, dan sholat-sholat sunat yang kita lakukan di sekolah. Selanjutnya adalah kebinekaan global. Dijelaskan bahwa di sini maksudnya adalah pelajar Indonesia mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Untuk elemen kuncinya, yang pertama ada mengenal dan menghargai budaya. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara garis besar maksudnya begini, jadi diharapkan peserta didik itu dapat mengambil hal-hal positif, budaya positif entah dari daerah lain ataupun bangsa lain, tetapi jangan sampai lupa merupakan budaya kita sendiri. Jadi intinya mengambil hal yang baik dan jangan mengambil hal yang tidak layak dicontoh. Selanjutnya ketiga adalah gotong royong, yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Untuk elemen kuncinya ada kolaborasi, kepedulian, lalu berbagi. Ini juga sebenarnya hal yang sudah kita terapkan di sekolah kita, adanya Jumat bersih, ada gotong royong, membersihkan kelas dan sebagainya, itu adalah bentuk dari kegiatan gotong royong. Selanjutnya yang keempat adalah mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Untuk elemen kunci mandiri sendiri ada dua, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedua adalah regulasi diri. Maksudnya gini, contoh saja, jadi
Yang dimaksud mandiri, misalnya peserta didik mempunyai kesulitan dalam pembelajaran. Kita sebagai guru memang sepantasnya seharusnya kita mengajari siswa tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya jika siswa tersebut dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Misalnya kalau anak A kurang mengerti pelajaran matematika, dia bisa searching dari YouTube dulu, dari internet dulu, atau dari buku dulu, baru mungkin kalau sudah kepepet memang mentok gak bisa, baru kita memberikan solusi sebagai pendidik. Kita lanjut. Yang kelima adalah penerapan fisik kritis, yaitu pelajar yang benar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Untuk elemen kuncinya ada memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan berpikir, dan mengambil keputusan. Yang dimaksud di sini adalah kita mendidik agar peserta didik saat mendapatkan info atau saat mengambil keputusan itu dia benar-benar memikirkan sebab akibat yang akan diperoleh jika dia mengambil keputusan tersebut. Jadi dia bisa menggunakan alat dia dengan baik, bisa mengambil keputusan yang terbaik. Lanjut, yang keenam adalah kreatif, yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Untuk elemen kuncinya, yang pertama itu menghasilkan gagasan yang original, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original. Yang dimaksud di sini adalah peserta didik melakukan hal-hal yang kreatif. Contohnya misalnya gini, dalam mapel PJOK saya ada tugas misalnya membuat poster ya. Anak-anak tersebut bisa membuat poster dengan coret-coret tangan, tulisan tangan, ataupun dengan media elektronik. Dan poster tersebut tentu saja bisa bermanfaat dan bermakna jika ditempel di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi peserta didik lain tahu bahwa misalnya HIV/AIDS itu penyebabnya apa, akibatnya apa, dampaknya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka. Yang pertama tentu saja kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan sekolah. Yang kedua adalah guru sebagai penuntun dan teladan dalam setiap kegiatan peserta didik. Yang ketiga adalah komite sebagai pendukung dari stakeholder yang terlibat. Yang terakhir tentu saja peserta didik sebagai objek tumbuhnya salah satu profil pelajar Pancasila. Itu adalah modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dan peran dari seorang guru penggerak. Yang pertama, nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama adalah mandiri. Seperti hanya tadi, jadi kita sebagai guru dituntut untuk bersikap mandiri juga, jangan terlalu tergantung sama orang lain. Meskipun akhirnya kita berkolaborasi, tapi alangkah baiknya awalnya kita mandiri terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu kita selesaikan secara mandiri dulu. Kita cari cara yang terbaik terlebih dahulu. Yang kedua adalah reflektif. Sebagai guru penggerak kita bisa mengintrospeksi kegiatan-kegiatan, kesalahan yang sudah kita lakukan agar kedepannya jauh lebih baik. Yang ketiga adalah kolaboratif. Kita sebagai guru penggerak harus bisa berkolaborasi dengan segala pihak, entah dengan guru yang sesama mapelnya atau beda mapel. Yang penting sama guru kita tuh harus bisa berkolaborasi. Yang keempat adalah inovatif. Bahwa kita sebagai guru
jangan berhenti berinovasi. Mungkin kalau kita hanya stuck di pembelajaran yang sedang kita lakukan sekarang, mungkin kita akan ketinggalan dari anak-anak ya. Jadi anak-anak itu sekarang bisa lebih pintar dari gurunya karena untuk aksesnya lebih banyak, ada internet, ada buku yang gampang ditinjam dan sebagainya. Jadi kita sebagai guru jangan mau kalah, kita harus selalu berinovasi. Yang terakhir adalah berpihak pada murid. Ini yang seperti saya sebutkan di modul yang pertama tadi, bahwa berpihak pada murid, segala apapun yang kita lakukan dalam pembelajaran itu alangkah baiknya yang dilakukan adalah yang berpihak pada murid. Jangan berpikir bahwa pembelajaran masih satu arah, bahwa anak harus ikut dengan kemauan guru. Jadi sama-sama kita berpihak pada murid, maksudnya kita mencari solusi yang terbaik bagi peserta didik dan juga pendidik agar pembelajaran berlangsung dengan lebih baik. Selanjutnya, seorang guru penggerak juga harus bisa memunculkan motivasi dalam diri untuk selalu membuat perubahan yang baik, selalu bersemangat untuk menemukan inovasi-inovasi baru yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, selalu menjadi guru yang reflektif. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Yang keempat, semakin bersemangat berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk mengembangkan teknologi agar tercipta pembelajaran yang memerdekakan murid. Dan yang terakhir adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid dari berbagai sumber. Selanjutnya kita masuk dari peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita diwajibkan untuk dapat menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Mungkin enggak dalam konteks yang besar dulu, misalnya kita bisa jadi pemimpin pembelajaran di kelas kita, di lingkungan kita. Jadi nggak harus langsung yang besar dulu. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Yang dimaksud di sini adalah mungkin dari yang kecil juga, dari MGMP sekolah dulu, baru nanti ke guru-guru yang lain, baru nanti mungkin masuk ke MGMP yang jenjangnya lebih gede lagi. Selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Jadi kita harus bisa menjadi coach bagi guru lain. Misalnya gini, kemarin waktu pandemi itu kan pembelajaran yang awalnya kita itu tatap muka menjadi daring, kan di situ banyak guru-guru yang mungkin masih awam tentang Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Kita mungkin bagi guru-guru yang masih muda yang mungkin sudah paham, sudah bisa terlebih dahulu, kita bisa mengajari guru yang lain untuk belajar tentang Google Classroom, tentang Google Meet tersebut. Lalu yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru. Jadi di sini kita harus bisa berkolaborasi dengan semua guru, semua pendidik di sekolah kita. Berkolaborasi dalam hal apapun, yang terpenting adalah memberikan dampak yang positif bagi kegiatan pembelajaran kita. Yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Ini juga sebenarnya sudah kita lakukan juga dalam kegiatan kita pembelajaran sehari-hari, misalnya dengan kita membuat peraturan dalam presentasi bahwa setiap anggota kelompok yang presentasi maupun yang sebagai audiens itu harus aktif dalam pelaksanaan presentasi tersebut. Jadi pembelajaran terwujud kepemimpinan terhadap murid tersebut. Itu tadi adalah modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Selanjutnya kita masuk ke sosialisasi modul yang ketiga, yaitu ada visi guru penggerak, ada pemetaan kekuatan, ada juga inquiry apresiasi atau INA. Yang pertama, kita masuk dari visi guru penggerak dulu, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya itu pemetaan kekuatan, yaitu
menganalisis kekuatan atau aset yang ada di sekolah sebagai pendukung Merdeka Belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Ini adalah contoh dari pemetaan kekuatan di sekolah kita. Yang pertama tentu saja ada CGP atau diri kita sendiri. Yang kedua ada peserta didik, ada kepala sekolah, rekan sejawat, sarana dan prasarana, ada pengawas, dinas pendidikan, ada tenaga kependidikan, orang tua atau wali, masyarakat, dan tentu saja kaum migran. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang inquiry apresiatif atau IA, yaitu merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, di mana dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Untuk tahapan pelaksanaan inquiry apresiatif atau IA itu ada 5, biasa kita sebut dengan kajian. Nanti ada B, A, G, C, A. Untuk B, yaitu awalnya kita buat pertanyaan utama terlebih dahulu. Gunanya adalah sebagai penentu arah, penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Selanjutnya adalah ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang dapat diambil dari hal positif tersebut. Selanjutnya adalah gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. Yang keempat ada J, jabatan rencana, merumuskan rencana tindakan tentang hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan hasilnya demi mewujudkan visi perangkat. Karena memang visi itu nggak mungkin kita wujudkan mudah dengan seperti membalikkan telapak tangan, perlu proses yang lama mungkin. Itu adalah modul dari 1-3 tentang visi dan misi. Selanjutnya kita masuk ke modul yang keempat. Yang pertama ada perubahan paradigma, kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak guru, ibu guru bisa lihat di sini ada 2 tabel, bisa dibaca terlebih dahulu. Di sini adalah hal-hal yang mungkin menurut kita benar, tapi ternyata ini masih salah ya. Ada yang berbunyi yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini hal-hal yang masih salah, yang masih kita terapkan dalam pembelajaran. Kita bisa lihat di sini dalam perubahan paradigma. Mungkin yang keempat ini mewakili kolom yang ini, stimulus respon tentang dunia. Kita bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Jadi misalnya nomor 1, kita merasa bahwa untuk realitas kebutuhan kita tuh semuanya sama. Ternyata realitanya kebutuhan kita tuh berbeda. Yang kedua, kita merasa bahwa semua orang melihat hal yang sama. Ternyata enggak, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ternyata yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan sendiri. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan yang benar Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Yang benar adalah kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya,
Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan yang adalah kita memiliki model berpikir untuk menang dan menang. Ini Pak Guru bisa lihat perbandingan perbedaan yang mungkin secara tidak sadar kita lakukan dalam belajar padahal itu masih salah. Yang benar adalah yang di kolom yang kanan ini. Kita lanjut saja. Konsep disiplin positif. Nah, ini yang juga masih agak tabu, jadi agak salah dalam konsep pembelajaran kita. Di sini dijelaskan bahwa dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, dia memiliki pandangan yang sama dengan Jean Gosen, yaitu bahwa arti kata disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Selain itu, disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid mengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi yang benar adalah disiplin itu adalah masih pembelajaran, apalagi bagi peserta didik yang umurnya masih muda tentu akan sangat memerlukan bimbingan dari kita sebagai pendidik. Dan yang paling benar bahwa disiplin itu musuhnya dari motivasi dari sendiri, intrinsik, bukan terpaksa atau motivasi dari luar ekstrinsik. Jadi benar-benar kesadaran diri, jadi mungkin bisa membuat dirinya menjadi budaya bagi dirinya untuk selalu berbuat disiplin yang positif. Kita lanjut di sini. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Menurut Jean Gosen, dalam bukunya ada 3 alasan mengapa alasan motivasi manusia mengikuti perilaku tersebut. Yang pertama, tentu saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita masih disiplin itu karena takut ada hukumannya, ada faktor-faktor yang nanti kalau kita melakukan kesalahan itu ada hukuman yang membuat kita merasa harus mengikuti peraturan tersebut. Tentu saja ini masih kurang bagus ya, karena masih faktor ekstrinsik atau dari luar. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih belum bagus karena ini masih ekstrinsik juga, jadi bukan kesadaran dari diri kita. Jadi kita misalnya mau mendapatkan hadiah, mendapatkan pujian dari orang lain, itu berarti masih belum bagus. Nah, selanjutnya ini yang sudah betul, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi benar-benar faktor-faktor yang berasal dari dalam dirinya, dia secara sadar mengikuti peraturan karena memang dia mau menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa aspek yang harus dipikirkan, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan keempat,
Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bedanya dari peraturan untuk keyakinan kelas sendiri adalah kalau peraturan biasanya banyak macam. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada perjanjian atau win-win solution atau kesepakatan antara pendidik dengan peserta didik, peraturan apa saja yang bisa diterapkan dalam kelas tersebut. Kalau peraturan kan kita peserta didik hanya pemanut, hanya bisa mengikuti peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama antara pendidik dengan peserta didik. Misalnya yang paling gampang ya, dalam kelas harus saling menghormati dengan tatanan sesama, menghormati dengan orang yang lebih tua, bapak ibu guru, melaksanakan tugas tidak sesuai jadwal. Terus misalnya saat mengambil peralatan kelas mengembalikannya juga ke tempat yang semestinya, dan masih banyak lagi. Kita lanjut ke pemenuhan kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan cinta dan kasih sayang. Entah dari siapapun itu, entah dari teman, orang tua, sahabat dan sebagainya. Ada penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi dalam kita menjadi seorang pendidik, kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Tentu saja ini masih kurang tepat ya, karena di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Meskipun kita masih suka melakukan atau menggunakan hal tersebut, tapi hal tersebut tidak berlangsung lama, tidak bisa menumbuhkan hal positif bagi peserta didik secara sadar. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan menggunakan cara dia. Jadi dia biasanya menggunakan kata-kata patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ini juga masih kurang tepat ya, karena dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang atau peserta didik merasa bersalah dan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin jadi kurang rasa percaya diri. Mungkin bisa juga kalau zaman sekarang itu nyebutnya kayak insecure kayak gitu ya. Insecure gitu. Masih males. Ini bisa juga dengan kata-kata yang diputuskan atau kecewa sekali dengan kamu, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, dan banyak lainnya. Nakal kamu. Selanjutnya kita berperan sebagai teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sebenarnya ini bagus, tapi kalau kita terlalu memposisikan diri kita sebagai teman, dampak negatifnya mungkin peserta didik tersebut akan kurang menghormati kita di kemudian hari, karena dia menganggap kita teman mereka. Jadi ada dampak negatifnya juga. Ini juga meskipun bagus tapi masih belum tepat. Selanjutnya adalah monitor atau pemantau. Berarti kita mengawasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini juga masih kurang tepat ya. Di sini kita banyak melakukan pertanyaan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan dan lain sebagainya.
mulai benar, yaitu yang sangat dianjurkan adalah sebagai pendidik kita harus ke sikap sebagai manajer, yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di sini kita sebagai manajer hanya, yang pertama kita hanya menguasai kayak gitu. Kita bisa menanyakan dulu apa yang dia yakini dulu waktu menemukan masalah. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, bla 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 dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini diartikan dalam ekonomi adalah ganti rugi. Maksudnya tindakan mencari solusi atas permasalahan peserta didik dengan memberikan keadilan bagi korban dan penguatan karakter positif bagi pelaku dan mengembalikannya ke lingkungannya. Di sini ada 3 tahapan. Jadi dalam kenyataannya saya kemarin mengambil contoh misalnya begini, dalam pelajaran sejarah mungkin butuhin gitu. Jadi dalam pelajaran sejarah ada anak yang dalam pembelajaran tersebut tidur di kelas. Nah, sedangkan guru sejarah tersebut misalnya butuhin melaporkan kepada kami sebagai wali kelas. Nah, tentu saja sebagai manajer kita tidak boleh langsung percaya pada salah satu pihak. Jadi kita mendengarkan dua keluh kesah dari pendidik dan juga peserta didik. Di sini misalnya saya menanyai dari peserta didik, di sini saya bertanya seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Karena sebenarnya kita sudah membuat kesepakatan kelas untuk saling menghormati dengan orang yang lebih tua dan dengan sesama. Kalau anak tersebut sudah tahu apa kesalahannya, mungkin dia langsung menjawab. Selanjutnya kita diwajibkan untuk bisa menstabilkan identitas, yaitu kita menstabilkan emosi siswa atau peserta didik agar dia tidak merasa terlalu bersalah. Di sini bisa dengan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu wajar. Jadi tidak ada orang yang hidup tanpa melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menetralisir terlebih dahulu. Selanjutnya kita yang terakhir ada validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini biasanya kita kalau sebagai pendidik, anak tidur di kelas itu kan kita nyalahi anak. Kenapa kalau dia tidur di kelas? Ternyata hal tersebut kurang benar. Kita juga harus bisa mengintrospeksi diri kita. Mungkin ada yang salah dalam kita menyampaikan pembelajaran, jadi anak tersebut kurang bergairah untuk mengikuti pembelajaran, malas, kalau mengantuk dan tidur dan lain sebagainya. Di sini mungkin kita bisa introspeksi dengan membuat memakai metode-metode pembelajaran yang membuat siswa aktif, jadi dia tidak malas untuk mengikuti pelajaran, semangat mengikuti pelajaran dan tidak tidur di kelas lagi. Selanjutnya ini sudah yang sebelumnya kita bahas tentang segitiga restitusi. Lalu ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang terakhir adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Menurut Dr. William Glasser, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi di sini maksudnya kita dituntut untuk bisa
mengintrospeksi diri kita sendiri sebelum menilai orang lain. Jangan terlalu sering mencari kesalahan orang lain, padahal mungkin diri kita yang banyak melakukan banyak melakukan kesalahan seperti itu. Jangan 3 tahapan evaluasi diri. Yang pertama, bisa dengan saya tidak suka bla 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 bla, kesalahan yang saya lakukan bla 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 bla, besok lagi saya akan bla 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 dan lain sebagainya. Yaitu presentasi dari kami tentang modul yang sudah kami pelajari selama 3 bulan terakhir tentang guru penggerak tadi. Silahkan Bapak Ibu guru, misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan. Monggo. Pertanyaan ya Bapak. Iya, monggo berani. Terkait dengan tadi dijelaskan ada tentang kita harus menerapkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah, mungkin Pak Isa bisa memberikan contoh dalam level olahraga, lalu kami biar bisa mencontoh itu seperti apa. Sebenarnya untuk berpihak pada anak hampir sama dengan merdeka belajar. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan kegiatan-kegiatan pembelajaran itu yang sifatnya itu fokusnya kepada peserta didik. Misalnya gini, kita kulino dari dulu tuh kita membuat tugas, misalnya tugas itu untuk anak mengerjakan tugas itu terpaksa. Misalnya kita misalnya saya untuk mata pelajaran olahraga tugas membuat poster tentang HIV/AIDS misalnya ya. Jadi kalau dulu kan kamu harus menggambar, gambarnya pakai kertas ukuran sekian, gambarnya harus sekian dan sebagainya. Ditentukan, jadi kita yang menentukan. Padahal itu kurang bagus. Nah, di sini kita diajarkan untuk agar siswa tersebut bisa memilih mengumpulkan tugas sesuai kemampuan dia. Jadi misalnya siswa A dia senang gambar, ya, dia gambar pakai pena, pakai krayon, ya terserah dia. Terus misalnya siswa B dia lebih senang otak-atik komputer seperti teman saya ini, hacker kelas atas ya. Dia mengumpulkan tugasnya itu digital, jadi fotonya itu digital. Mungkin ada juga anak yang sukanya gambarnya mungkin nggak berwarna, hasilan aja hitam putih, itu juga nggak apa-apa. Jadi kita membebaskan anak untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, jadi nggak ada paksaan. Jadi efeknya kalau biasanya gitu, jadi efeknya itu biasanya kita oprak-oprak tugas anak untuk mengumpulkan. Dengan sistem seperti ini, biasanya itu anak malah mengumpulkan cepat karena dia mengerjakannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia mau. Itu mungkin? Kiranya waktunya sudah sangat lama, Bapak Ibu guru juga mungkin capek. Jadi untuk presentasi hari ini saya cukup untuk sekian. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru sudah menyempatkan waktunya. Kita belajar sama-sama di sini tentang apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Sekian dari saya, bila ada salah kata-kata kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maksud Adi dari Guru Ekonomi dari SMA Negeri 1. Terima kasih kami ucapkan kepada program Guru Penggerak yang sudah mensosialisasikan modul 1.1 hingga 1.4 kepada kami seluruh warga SMA Negeri 1 Lampung. Setelah saya mengikuti sosialisasi terkait dengan modul 1.1 sampai dengan 1.4 berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan yang terakhir terkait dengan budaya positif. Banyak sekali ilmu yang saya terima yang nantinya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran, sehingga kami sebagai pendidik bisa mendidik anak didik kami menjadi anak-anak yang mampu menerapkan budaya positif dan mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Guru Penggerak. Wassalamualaikum